Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius.
butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Ceritanya kamu lagi naik pesawat luar angkasa dengan kecepatan 290.000 km per jam. Pesawatmu terus melesat hampir sengebut kecepatan cahaya. Dan kali ini kamu bisa duduk manis sambil menikmati perjalanan panjangmu selama lebih dari 90 tahun. Tapi kayaknya mending pakai kapsul cryo aja ya, biar kamu nggak cepet bosen. Intinya kamu perlu terbang selama hampir seabad dengan kecepatan cahaya untuk sampai di eksoplanet misterius ini. Di antara banyak planet yang udah ditemukan, planet ini bisa ngebantu proses pencarian kehidupan di luar angkasa. Bentuknya kelihatan seperti bola biru gelap dan nama teknisnya kompleks banget. Planet seukuran Neptunus ini mengorbit bintang kecil kelas M alias Katai Merah. Jarak planet ini ke bintang induknya 8 kali lebih dekat dari jarak bumi ke matahari. Tapi permukaannya nggak diselimuti magma membara. Suhu di dalamnya juga relatif rendah atau hampir sama dengan suhu di bumi. Hal ini bisa terjadi karena Katai Merahnya nggak sepanas matahari kita, tapi menariknya atmosfer planet ini terdiri dari uap air atau helium atau mungkin helium hidrogen. Para ilmuwan belum bisa mastiin sih, tapi mereka masih terus mengamatinya. Berarti kalau di atmosfernya terdapat air, planet ini bisa ngebentuk kehidupan. Kemungkinan besar sih nggak akan ada makhluk hidup besar, tapi keberadaan bakteri mikroskopis pun bisa jadi temuan besar.
Para saintis juga terus mengamati planet ini karena mereka tertarik dengan asal-muasalnya. Setelah nemu zat penyusun atmosfernya, mereka akan tahu proses pembentukan objek langit di sekitar Katai Merah. Dengan begini, kita akan lebih memahami cara kerja alam semesta. Kalaupun di planet misterius ini ada kehidupan, para saintis nggak akan bisa mindahin makhluk hidupnya ke bumi kemudian menganalisisnya. Nah, untungnya di dekat bumi masih ada objek besar yang bisa dihuni mikroba dan lokasinya masih ada di tata surya kita. Pada tahun 2020, para saintis mendeteksi senyawa gas misterius di atmosfer Venus dan ternyata senyawa itu berupa residu fosfin. Penemuan ini dinilai penting karena zat fosfin juga ada di bumi di dekat mikroba. Mereka juga nemu fosfin di dalam tubuh penguin, kemudian banyak orang mulai berteori kalau hewan ini berasal dari Venus. Pastinya itu cuma cocok logi dong. Zat fosfin juga bisa ditemukan di rawa-rawa dan kubangan lumpur. Penemuan residu fosfin di planet lain langsung menggemparkan publik. Hal ini dianggap aneh karena di permukaan Venus kemungkinan besar nggak ada kehidupan. Suhu dan tekanannya sangat tinggi, tapi kondisi di atmosfer Venus nggak segloomy itu kok. Bahkan diperkirakan di situ ada sejumlah mikroba. Para ilmuwan juga tahu kalau di Venus sering terjadi erupsi, dan erupsi ini diprediksi bisa menghasilkan unsur kelumit fosfin. Kalau memang benar, berarti di permukaan Venus kemungkinan nggak ada kehidupan. Mereka rela menggelontorkan banyak biaya untuk terus mengamati si kembaran bumi. Oke lah, mending kita balik lagi ke ruang angkasa. Selama 20 tahun terakhir ini, para saintis telah nemu eksoplanet di berbagai tempat. Ada yang mengorbit Katai kecil, ada juga yang mengitari bintang raksasa. Tapi ada juga yang cuma sendirian. Planet ini terlunta-lunta di ruang angkasa tanpa bintang induk. Dan menariknya lagi, para saintis belum bisa nemu sistem planet yang mirip kayak tata surya kita. Jarak eksoplanet ke bintang induknya bervariasi, ukuran dan masanya juga nggak sama seperti planet di tata surya kita. Semua planet ini dinamakan eksoplanet karena letaknya di luar tata surya kita. Objek angkasa lain yang juga menarik adalah bumi super. Planet yang masuk dalam kategori ini punya bobot antara 2-10 kali massa bumi dan mendapat energi dari suatu bintang. Di luar itu, karakteristiknya nggak mirip bumi. Bumi super terdiri dari gas, batu, air, es, api, asam, kaca, atau berlian. Dan para ilmuwan belum bisa nemu bumi super yang kondisinya layak huni bagi manusia. Penyebabnya bukan karena planetnya yang nggak cocok ditinggali, tapi karena tubuh kita cuma bisa beradaptasi dengan kondisi di bumi. Kita belum tahu banyak soal bumi super. Objek angkasa ini punya energi yang melimpah karena masanya juga besar. Energi yang terlepas mampu memicu gempa dan erupsi gunung berapi, dan planet ini juga diterjang badai setiap hari. Satu hari di situ berkali-kali lipat lebih lama dari 24 jam di bumi. Kamu sudah ada di pesawat luar angkasa lagi menuju bumi super, dan akhirnya kamu bisa ngelihat bola besar berwarna jingga terpampang nyata di hadapanmu. Setelah mengenakan baju astronot, kamu masuk ke kapsul luar angkasa. Tapi kemudian kamu berubah pikiran. Ternyata seisi planetnya mirip banget kayak bola api yang membara. Kalaupun berpenghuni, planet itu pasti didiami makhluk hidup tangguh. Dan kamu nggak masuk dalam kategori ini, jadi sebaiknya cari bumi super lain aja lah. Setelah terbang beberapa tahun cahaya, kamu ngelihat bola raksasa yang lebih ramah, tapi lokasinya berjauhan dari bintang induknya. Suhu di situ pasti sangat dingin, sampai-sampai molekul pun bisa beku. Dan suhu di Antartika ternyata jauh lebih panas daripada di bumi super ini. Kamu ngelanjutin perjalananmu dan akhirnya nemu spot yang sangat cocok. Planet ini 3 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Di dalamnya terdapat batu, gas, dan mungkin juga air. Kamu mulai nurunin pesawatmu, naik ke kapsul transport, ngebuka pintunya, dan melangkah keluar. Tapi kakimu tiba-tiba terasa berat dan badanmu makin melar. Seolah-olah kamu lagi menggendong kotak batu bata di punggungmu. Cuma jalan beberapa langkah aja, kamu langsung ambruk. Biang keroknya tentu saja gravitasi, dan semakin berat bumi supernya, makin besar juga gaya gravitasinya. Kamu langsung tersungkur dan semua ototmu udah nggak kuat lagi. Kenaikan gravitasi juga menyebabkan fluktuasi lempeng tektonik, sehingga planet ini sangat sering dilanda gempa dan tanah longsor. Permukaannya yang berbatu-batu terus berganti rupa, jadi kalau kamu mau hidup di sini, kamu harus bikin teknologi baru untuk mendirikan rumah.
Kamu masuk lagi ke kapsulmu dan menjauh dari situ. Tapi ternyata pesawatmu nggak bisa terbang terlalu jauh. Gravitasi planet menarikmu lagi ke arahnya, dan dengan bahan bakar yang tersisa, kamu mencoba melawan gaya gravitasi dan akhirnya bisa keluar dari atmosfer planet. Tapi masalah lain udah menghadangmu. Di hadapanmu ada meteorit tuh. Gaya gravitasi tadi nggak cuma menarik pesawatmu, tapi juga objek luar angkasa raksasa yang melintas. Asteroid besar bisa melenceng dari jalur awalnya karena ketarik oleh gaya gravitasi bumi super. Batuan luar angkasa ini bisa menggempur sang planet dalam bentuk hujan meteor. Dan karena kecepatan jatuhnya lebih ngebut, efek yang ditimbulkan juga jauh lebih destruktif. Itu belum seberapa loh. Petaka terburuk yang bisa menghantui bumi super yaitu penyumbatan inti planet akibat tekanan ekstrim. Ratusan miliar ton batu padat bisa menekan bagian inti. Padahal inti planet harus selalu bergerak saat menjalankan fungsi utamanya, yaitu membuat medan magnetnya tetap berfungsi. Badai surya dan radiasi kosmik bisa menyebabkan masalah serius bagi seluruh kehidupan di permukaan planet. Kalau di bumi, badai ini bisa mengacaukan pengoperasian perangkat elektronik dan mempengaruhi kesehatan kita. Hal ini bisa terjadi meski medan magnetnya cuma bolong sedikit. Lalu apa jadinya ya kalau seluruh pelindungnya tiba-tiba lenyap? Energi dari bintang terdekat dan radiasi kosmik dari jauh akan langsung menghancurkan bumi super sehingga kehidupan di dalamnya akan musnah. Hal seperti ini bisa terjadi di bumi super yang kondisinya laik huni. Dan planet kayak gini sangat sedikit. Kondisi di kebanyakan permukaan dan atmosfer bumi super nyeremin banget. Bahkan ada loh yang atmosfernya super ngebul sampai bisa ngelelehin logam. Angin panasnya bisa ngancurin semua zat padat menjadi molekul. Dan bumi super ini lebih mirip kayak bintang, jadi nggak sekedar planet biasa. Ada juga bumi super yang seluruh permukaannya diselimuti air. Di situ nggak ada daratannya sama sekali karena lautannya terus-terusan membanjiri daratan. Di bawah airnya juga ada gunung berapi yang terus meletus dan ngeluarin banyak magma. Saking beratnya, posisi planet ini jadi agak miring. Waduh, meleot nggak tuh? Saat planet ini berotasi, airnya ikut muter dan memicu tsunami dahsyat. Bahkan gelombangnya bisa melebihi tinggi gunung Everest. Lalu gimana dengan bumi super yang dihujani berlian atau asam sulfat ya? Di suatu eksoplanet, angin meniupkan serpihan kaca ke permukaannya. Dan di situ ada banyak panas yang bercampur dengan pasir. Makanya saat terbakar oleh udara panas, partikel pasir ini berubah menjadi kaca. Di antara semua planet yang udah ditemukan, cuma bumi yang paling nyaman. Tapi bagi organisme lain yang ada di seberang galaksi, planet kita mungkin kelihatan mencekam. Setelah ilmuwan menetapkan 8 planet dan 200 satelit di tata surya, kita jadi makin tahu soal semesta ini. Tapi ternyata sebagian besar misterinya masih belum terkuak. Pemahaman kita masih sangat minim dan diduga tata surya kita punya planet ke-9. Ilmuwan menyebutnya sebagai planet X atau planet Nine. Planet yang belum ditemukan ini kemungkinan ada di luar Neptunus. Orbit asteroid dan planet kerdil di situ telah berubah tanpa diketahui alasannya. Bisa aja kan, di situ memang ada planet X. Cerita soal planet misterius ini sudah ada sejak lebih dari seabad yang lalu dan pencetusnya adalah Percival Lowell. Dia memang ngefans berat dengan ruang angkasa. Selain kumisnya melipis, uang di dompetnya juga nggak pernah tipis. Namanya juga orang kaya kan? Dengan uangnya itu, dia mendirikan observatorium di Arizona yang khusus meneliti pergerakan Uranus dan Neptunus. Gaya gravitasi kedua planet ini lebih lemah dari planet lain di tata surya kita. Dan kemungkinan besar di situ ada objek raksasa yang menariknya keluar dari lintasan. Pada tahun 1906, Lowell mengusulkan teori kalau di luar Neptunus kemungkinan ada planet. Dan planet ini telah menjadi biang kerok atas terjadinya fenomena aneh di area tersebut. Lowell kemudian menamainya sebagai planet X. Lalu pada tahun 1930, Clyde Tombaugh menemukan Pluto di Observatorium Lowell. Pola orbit aneh itu pun akhirnya bisa dicari tahu. Tim Lowell sangat antusias menyambut penemuan ini, tapi euforia mereka nggak bertahan lama. Rupanya ukuran Pluto terlalu kecil dan planet ini nggak cukup ngefek bagi planet lain di sekitarnya. Jaraknya juga terlalu jauh dan lagi-lagi mereka dibikin bingung. Kalaupun memang ada, planet X diperkirakan 10 kali lebih besar dari bumi dan radiusnya 4 kali lipatnya. Planet ini mengorbit matahari minimal selama 10.000 tahun dan jaraknya dari matahari kurang lebih 200 kalinya bumi.
atau 600 satuan astronomi dari pusat tata surya kita. Buat tambahan aja nih, satu satuan astronomi setara dengan jarak dari bumi ke matahari. Kesannya kok jauh banget ya? Padahal sih enggak. Jarak antar objek di ruang angkasa biasanya diukur dalam satuan tahun cahaya. Dan satuan astronomi jauh lebih kecil. Oke, kita ambil contohnya pada objek terjauh yang teramati dari bumi, alias galaksi GNZ11. Sip, galaksi ini berjarak 32 miliar tahun cahaya. Meski begitu, ilmuwan masih bisa mendeteksinya via teleskop. Padahal 1 tahun cahaya aja sama dengan 63.241 satuan astronomi. Kalau teknologi kita bisa mendeteksi galaksi sampai sejauh itu, lalu kenapa para ilmuwan belum bisa mengungkap misteri planet X? Mungkin karena planet ini memang nggak pernah ada. Teori planet X banyak ditentang pada tahun 1989, dan gaya gravitasi misterius di Neptunus terbukti cuma mengada-ada. Parahnya lagi, ukuran Neptunus telah salah dikalkulasi. Voyager 2 kemudian terbang ke planet ini untuk menentukan ukuran yang sebenarnya. Foto terbaru yang diambil akhirnya bisa ngejelasin gaya gravitasi misterius itu yang rupanya nggak dipengaruhi oleh planet X. Tapi nggak cukup sampai di situ aja, karena teori planet ke-9 lagi-lagi mengemuka sekitar 10 tahun yang lalu. Meski teori Lowell terbukti salah, keyakinannya soal planet X ini bisa benar. Pada tahun 2015 lalu, astronom Michael Brown dan Konstantin Batygin membuktikan adanya gaya gravitasi misterius di Neptunus. Sejumlah satelit Neptunus mengorbit secara tegak lurus dan fenomena langka ini cuma teramati di area tersebut. Gerakan gugusan asteroidnya juga khas dan pastinya nggak akan mungkin cuma asal gerak, malahan ada juga loh satelit yang arah geraknya berlawanan dari matahari, nggak seperti kebanyakan objek lain. Ada juga planet kerdil Sedna yang tertarik ke suatu objek bersama 6 planet kerdil lain. Dan semua planet kerdil ini bergerak ke arah yang sama. Brown dan Batygin bukan cuma astronom ecek-ecek, keduanya sangat disegani di bidangnya. Nama Konstantin Batygin sendiri pernah termuat di majalah Forbes sebagai salah satu dari 30 ilmuwan berpengaruh di dunia. Sedangkan Mike Brown telah menggolongkan Pluto sebagai planet katai. Udah jelas lah ya, pendapat mereka pasti sangat kuat dan gak cuma isapan jempol. Tapi keberadaan planet X cuma bisa dibuktikan dengan pencarian yang tentunya sangat sulit dilakukan karena mereka perlu menggunakan metode transit fotometri. Jadi intinya, mereka perlu mengamati sejumlah bintang dalam waktu lama serta mendeteksi cahaya redup yang terpancar. Cahaya yang meredup ini bisa saja disebabkan oleh planet yang menghalangi objek lain. Kalaupun memang begitu, berarti keberadaan planet X juga bisa dibuktikan. Nah, agar metode ini bisa berhasil, bumi, planet X, dan matahari harus berada dalam satu garis lurus. Kondisi kayak gini sangat jarang terjadi. Kalau nggak gitu, cahayanya nggak akan redup. Lagi pula metode ini cuma bisa diterapkan pada planet yang jaraknya lebih dekat dari bumi ke matahari. Wah, berarti cuma Venus dan Merkurius dong. Kalau jaraknya lebih jauh dari bumi, teknik seperti ini cuma akan buang-buang waktu. Sebagai alternatif, ilmuwan bisa mencari kandidat planet dengan teleskop canggih. Tapi sekali lagi, cara ini akan sangat sulit dilakukan. Objek terjauh yang bisa teramati di tata surya kita adalah planet kerdil Far Far Out. Tapi jaraknya cuma 140 satuan astronomi dari matahari, atau 1/4 kalinya jarak ke planet X. Kita bisa melihat benda karena adanya cahaya. Dan matahari bisa terlihat jelas karena telah memancarkan cahaya kuat. Sedangkan bulan cuma memantulkan cahaya matahari, kemudian bisa kita lihat. Sebetulnya cahaya bulan lebih redup dari objek lain di langit malam. Pantulan cahayanya kelihatan lebih terang karena posisi bulan lebih dekat dengan bumi. Tapi kalau jaraknya lebih jauh, sudah pasti akan kelihatan lebih redup. Di planet X beda lagi sih, semua objek di tata surya kita terkena cahaya matahari. Karena pantulan cahaya ini kita bisa mendeteksinya, sedangkan planet X sangat jauh dari matahari sehingga sangat sulit dilihat. Cahayanya juga super redup dan kita cuma bisa mengamatinya saat cuaca tertentu dengan teleskop super canggih.
Brown dan Betty Jean telah mendirikan teleskop Subaru yang paling top di puncak gunung berapi Dorman di Hawaii. Teleskop besar ini mampu menangkap sinar lemah dari objek langit yang sangat jauh, tapi lokasinya perlu dicari tahu dulu. Sebelum mereka benar-benar tahu lokasi planet X ini, semua prosesnya akan sulit terrealisasikan. Selain itu, planet X ini terlihat paling cerah cuma selama 3 malam setiap tahun. Proses pencariannya memang nggak mustahil, tapi sangat sulit dilakukan. Malahan, kebanyakan astronom udah nyerah. Mereka menganggap planet X nggak pernah ada, dan akhirnya menyimpulkan kalau itu cuma mitos. Menurut teori terpopuler, gaya gravitasi misterius itu disebabkan oleh lubang hitam kecil. Lubang hitam ini bisa menarik planet ke dalam, tapi nggak apa-apa, ukurannya cuma kecil kok, dan nggak bisa tiba-tiba nyedot planet ke dalamnya. Jadi, bumi kita masih aman seenggaknya sampai sekarang. Teori lubang hitam juga punya kelemahan karena objek ini sangat sulit dilacak. Dan meskipun masanya sebesar planet X, pusat lubangnya akan mengecil sampai seukuran jeruk. Jadi percuma aja pakai teleskop. Untuk mendeteksi lubang hitam, kita perlu nyari sinar gamma yang terpancar oleh objek yang jatuh ke dalamnya. Atau bisa juga dengan mengirim ratusan pesawat ruang angkasa mini. Pesawat ini nantinya akan mendekati lubang tersebut dan saat pesawatnya tertarik masuk, kemungkinan kita juga akan bisa mendeteksinya. Tapi sebaiknya jangan menitik beratkan pada teori Brown dan Betty Jean karena teori ini baru saja didokumentasikan oleh NASA. Dan sebelum ada bukti kuatnya, mari kita berasumsi kalau planet X mungkin saja memang ada. Tata surya kita bisa saja memiliki lebih banyak planet dan kita sudah tahu ke-8 planetnya. Tapi ada planet lain yang mampu bertahan setelah tata surya kita terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Para astronom menggolongkan planet di tata surya ke dalam 3 kategori. Bumi termasuk dalam kategori pertama atau planet dalam yang berbatu-batu. Di situ ada Merkurius, Venus, Bumi dan Mars yang mengelilingi matahari. Keempatnya berada di sabuk asteroid utama yang memisahkan Mars dari Jupiter. Planet bongsor ini masuk dalam kategori kedua. Kategori ini ditempati oleh sekelompok planet luar yang juga dijuluki sebagai raksasa gas, termasuk Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Keempat planet ini punya banyak kandungan es dan gas di sekitar intinya yang diyakini berbatu-batu. Kategori ketiga terletak di luar area planet lokal kita, lebih tepatnya di luar Neptunus. Di situ terdapat planet Katai seperti Pluto, Eris, dan Sedna, serta banyak objek luar angkasa lain yang lebih kecil seperti komet. Tapi temuan baru menunjukkan kemungkinan besar ada planet yang masih tersembunyi di kegelapan. Selain planet Katai dan objek luar angkasa kecil, mungkin memang ada planet baru. Berdasarkan model yang dibuat oleh para ilmuwan, tepi tata surya kita pernah punya beberapa planet berbatu seukuran Mars atau Bumi. Lama-kelamaan, planet pengembara berbatu ini berinteraksi dengan medan gravitasi raksasa gas kita yang sangat kuat. Semua planetnya kemudian terpental ke orbit yang jauh hingga keluar dari lingkungan kita. Mungkin nggak ya kalau planet seukuran Mars ini masih tetap ada di luar sana? Para ilmuwan telah bikin simulasi untuk mempelajari kemungkinannya. Menurut 50% kejadian, planet ini akan terlontar keluar angkasa saat berinteraksi dengan gravitasi raksasa gas. 50% sisanya menunjukkan planet pengembara berada di dalam orbit yang juga diikuti sejumlah objek dari sabuk Kuiper. Berarti kita cuma perlu mencarinya. Para astronom telah menemukan planet yang paling terisolasi di alam semesta. Saat itu, mereka sedang nyari bintang Katai coklat di tempat jauh atau bintang gagal yang nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena kurang besar. Bintang yang dilahirkan sudah punya bobot berat sehingga gaya gravitasinya juga kuat. Lalu bintang ini tertarik oleh dirinya dan suhu di dalamnya terus naik hingga akhirnya bisa memancarkan cahaya sendiri. Tapi tim tersebut malah mendeteksi planet pengembara CFDD-SIR2149. Planet ini kurang lebih berumur 50-120 juta tahun dan suhu di permukaannya setinggi 400 derajat Celcius. Kalau dibandingkan dengan suhu bintang, planet ini masih terbilang dingin. Awalnya ilmuwan mengiranya sebagai bintang Katai coklat, tapi umurnya masih sangat muda. Planet tanpa bintang ini melayang-layang di luar angkasa sejauh 130 tahun cahaya dari bumi. Galaksi Bima Sakti kita berdiameter 100.000 tahun cahaya dan termasuk cukup dekat. Planet kesepian ini termasuk raksasa gas berukuran 4-7 kali lebih besar dari Jupiter.
Planet ini kemungkinan telah terlempar dari tata suryanya sendiri karena pengaruh gravitasi atau masuk ke orbit planet lain. Bisa juga karena ia telah menjauh dari bintang induknya. Di tepi tata surya kita, jauh di luar Pluto, ada objek luar angkasa seukuran Pluto, tapi sedikit lebih dingin dan jauh lebih padat. Wujudnya mungkin berupa objek besar berbatu-batu yang diselimuti mantel sedingin es. Inilah planet Katai Eris. Pluto dan Eris sama-sama menempati sabuk Kuiper atau cincin luas berisi objek luar angkasa di luar Neptunus. Sehari di sana berlangsung selama 25,9 jam, agak mirip dengan di bumi. Tapi jarak Eris ke matahari 3 kali lebih jauh dari Pluto ke sang bintang. 1 tahun di sana berlangsung lebih lama, yaitu sekitar 557 tahun di bumi. Permukaan Eris sangat cerah dan dingin. Planet Katai ini juga termasuk objek paling reflektif di tata surya karena bisa memantulkan lebih dari 95% cahaya matahari yang mengenainya. Di area yang lebih jauh lagi, ada Super Saturnus J1407b. Planet yang ukurannya lebih besar dari Jupiter dan Saturnus ini termasuk eksoplanet atau planet yang mengitari bintang induk selain matahari. Super Saturnus berjarak 434 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Centaurus. Inilah satu-satunya eksoplanet yang diketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Planet ini juga punya sistem cincin yang besar, bahkan 200 kali lebih besar dari cincin Saturnus. Totalnya ada lebih dari 30 cincin yang masing-masing berdiameter puluhan juta kilometer. Di sela-sela cincin ini terdapat celah dan mungkin di situ ada sejumlah satelit menarik alias eksobulan. Kalau Super Saturnus ini bertukar tempat dengan Saturnus biasa, cincinnya akan sangat mendominasi angkasa kita. Cuma dengan mendongak kita akan langsung melihatnya. Pemandangan ini akan sangat menakjubkan karena ukurannya akan jauh lebih besar dari bulan purnama. Para ilmuwan sudah nemu ribuan planet di luar tata surya kita. Sebagiannya bisa sepadat besi, tapi sebagian lainnya sangat ringan. Lalu ada juga planet panas GJ1214b yang ukurannya lebih besar dari bumi dan lebih kecil dari Uranus. Jaraknya 4 tahun cahaya dari kita di rasi bintang Ophiuchus. Planet berair ini diselimuti atmosfer tebal yang diameternya 2,7 kalinya bumi. Bobotnya sendiri hampir 7 kali lebih berat dari planet kita. Kemungkinan besar planet ini terbentuk di area yang jauh dari bintangnya. Di situ kemungkinan juga banyak mengandung es cair. Tapi kemudian GJ1214b bermigrasi ke tempatnya sekarang. Karena suhu permukaannya sekitar 230 derajat Celcius, planet ini terlalu panas untuk ditinggali. Batuan di situ juga jauh lebih sedikit dan perairannya jauh lebih luas. Gimana rasanya ya hidup di planet tanpa daratan kayak gini? Seluruh permukaannya diselimuti lautan. Tekanan dan suhu tinggi di situ membuat airnya super cair serta esnya super panas. Di planet ini juga ada materi eksotis yang nggak bisa kita lihat di bumi. Gliese 436b adalah eksoplanet seukuran Neptunus, berjarak 30 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Leo. Planet ini mengorbit penuh bintangnya selama lebih dari 2 hari dengan melawan hukum fisika. Gliese 436b mengorbit bintangnya Gliese 436 yang lebih kecil, lebih dingin, dan lebih redup dari matahari kita. Jaraknya 15 kali lebih dekat dari jarak Merkurius ke matahari. Kalau dengar kata es, mungkin kamu akan ngebayangin minuman dingin yang dikasih es batu. Tapi permukaan es di planet ini nggak dingin sama sekali, karena suhunya mencapai 526 derajat Celcius, jauh di atas titik leburnya. Meski begitu, esnya tetap berwujud padat dan panas. Hal ini disebabkan oleh gravitasi yang sangat kuat. Gravitasi ini menekan uap air di atmosfer menjadi es padat. Tekanan di situ nggak bisa bikin esnya mencair, meskipun suhu permukaannya super ngebul. Sekarang coba deh bayangin kamu lagi ada di planet misterius. Tiba-tiba di situ mulai turun hujan, safir, dan ruby. Eksoplanet jauh HATP7b adalah raksasa gas yang jaraknya 1000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di rasi bintang Cygnus. Planet ini 16 kali lebih besar dari bumi dan memiliki cuaca unik disertai badai kencang. Hujan di situ berupa ruby dan safir. Saat malam hari, atmosfernya dipenuhi korundum atau permata mineral yang terbuat dari bahan mirip safir dan ruby. Awan korundum bisa menciptakan pemandangan yang sangat cantik.
Permukaan planet ini diterpa angin kencang yang sering berubah menjadi badai kuat, lalu menggerakkan banyak kumpalan awan ke seisi planet. Planet ini memang nggak bisa dihuni, tapi mungkin seru juga ya kalau ada yang datang ke sana kemudian ngambil beberapa bongkah permata. Cuacanya sangat ekstrim dan suhunya melebihi 2500 derajat Celcius. Venus aja yang menjadi planet terpanas di tata surya kita itu cuma bersuhu 475 derajat Celcius. Di hamparan ruang angkasa, kamu bisa melihat titik biru kecil dan cantik di antara kegelapan. Inilah eksoplanet HD 189733b yang terletak 63 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di rasi bintang Vulpecula. Tapi planet ini jauh lebih panas dan lebih besar dari bumi, kira-kira seukuran Jupiter. Kala revolusinya selama 2,2 hari di bumi. Orbitnya sangat dekat, hingga posisi planet ini kemungkinan besar nggak bisa berubah. Akibatnya, cuma satu sisinya aja yang menghadap ke bintangnya, sama seperti bulan kita yang cuma nunjukin satu sisinya menuju bumi. Kondisi cuaca di situ sangat ekstrim. Anginnya bertiup hingga 8.700 km per jam, atau 7 kali lipatnya kecepatan suara. Kalau di bumi, angin terkencangnya cuma sampai 370 km per jam. Tapi nggak cuma itu aja, tetes hujan di situ nggak berasal dari air, tapi dari kaca cair. Awannya terbuat dari silikat dan partikel atom. Keduanya merupakan elemen utama yang bikin planetnya berwarna biru kobalt. Jadi warnanya nggak dihasilkan dari lautan seperti bumi kita. Bumi pernah berwarna ungu, tapi kini sebagian besarnya berwarna hijau. Meski diamati dari luar angkasa, hijau yang kita lihat itu berasal dari fotosintesis saat tumbuhan mengubah energi matahari menjadi energi yang mereka butuhkan untuk hidup dan menghasilkan oksigen. Inti dari proses ini yang kemudian menghasilkan warna hijau pada tumbuhan adalah pigmen klorofil. Tapi dulu ada suatu molekul yang bernama retinal. Pigmen ini menyerap cahaya kuning dan hijau, lalu mengubahnya menjadi merah dan biru. Jadi bumi kita pernah kelihatan ungu. Ada juga planet pink GJ504b yang lokasinya sangat jauh di rasi bintang Virgo. Eksoplanet berukuran 4 kali lipatnya Jupiter ini baru terbentuk sekitar 160 juta tahun lalu. Bumi kita aja udah berumur 4,5 miliar tahun. Kalau kita datang ke planet ini, kita akan bisa ngelihat dunia cantik yang bersinar dari panas formasinya. Semua yang ada di sekitarmu akan berwarna magenta. 25 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Lyra, ada sebuah bintang muda, Vega. Salah satu yang paling terang dan paling terkenal. Massa bintang ini 2 kali lipatnya matahari kita. Begitu cerahnya, Vega bahkan masih terlihat saat senja, ketika bintang lain menghilang dari langit. Meski terkenal, astronom belum pernah melihat satupun planet mengorbit Vega. Tapi tidak lagi. Para peneliti telah mengamati Vega selama 1 dekade dan mereka melihat sinyal aneh. Mungkin ini planet pertama Vega yang kita tahu. Jika memang ada, mungkin ini adalah tempat yang luar biasa. Planet ini mungkin mengorbit begitu dekat dengan Vega, sampai 1 hari di sana setara 2,5 hari di bumi. Planet ini mungkin seukuran Neptunus. Raksasa es ini 4 kali lebih luas dari bumi, atau bahkan sebesar Jupiter. Tapi hal paling mengesankan dari planet potensial ini adalah suhunya. Planet ini bisa menjadi dunia kedua terpanas yang diketahui para ilmuwan. Di permukaan, suhunya dapat mencapai 3.000 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, suhu permukaan planet terpanas di tata surya, Venus, tidak sampai di atas 480 derajat Celcius. Satu-satunya yang lebih panas mungkin adalah Kelt 9b. Suhu di eksoplanet ini selalu di atas 4.300. Lagi pula, planet potensial ini pasti lebih dekat ke Vega dibanding Merkurius di tata surya kita ke matahari. Hasilnya, ukuran planet ini mungkin raksasa dan mengembang mirip balon. Logam pun akan meleleh akibat panas atmosfernya. Sayangnya, keberadaan planet panas ini belum terkonfirmasi. Menurut para astronom, cara termudah membuktikannya adalah dengan melihat cahaya yang dipancarkan planet unik ini. Dan selagi membahas planet, apa ada dunia di luar sana yang mirip bumi? Para astronom telah menemukan dan mengonfirmasi lebih dari 4.000 eksoplanet.
Tapi tentu masih ada ribuan kandidat yang menunggu giliran untuk ditemukan. Yang pasti, tidak semua planet ini mirip bumi kita. Tapi ada beberapa. Contohnya, Gliese 667 cc. Jarak planet ini dan bumi hanya 22 tahun cahaya. Para ilmuwan belum yakin apakah planet ini berbatu, tapi mereka tahu planet ini 4 kali lebih besar dibanding bumi. Bintang Gliese 667 cc adalah Katai merah, jadi suhunya di bawah matahari kita. Oleh karena itu, eksoplanet ini mungkin berada di zona layak huni bintangnya, tapi teori ini belum dipastikan. Planet seperti bumi itu mungkin bergerak terlalu dekat dengan bintangnya sehingga terus-menerus terpanggang apinya. Kepler 22b lebih jauh lagi dibanding planet yang barusan. Kalau ingin ke sana, kamu harus menempuh perjalanan 600 tahun cahaya. Dunia ini yang 2 kali lipat lebih besar dari bumi, terletak di zona layak huni bintangnya. Tapi masih belum jelas apakah planet ini berupa cairan, gas, atau berbatu. Kepler 69c hampir 70% lebih besar dari planet kita dan letaknya amat sangat jauh, 2.700 tahun cahaya. Kamu butuh 54 juta tahun untuk menempuh jarak ini naik pesawat luar angkasa modern. Penelitian belum tahu Kepler 69c terbuat dari apa, tapi menurut mereka, planet ini ada di zona layak huni. Dalam skala tata surya kita, letaknya seperti Venus. Tapi karena kecerahan bintangnya cuma 80% ya matahari, planet itu seharusnya tidak terpengaruh oleh panas bintangnya. Kepler 452b adalah planet paling mirip bumi yang telah ditemukan astronom sejauh ini. Letaknya 1400 tahun cahaya dari planet kita. Bintangnya sangat mirip matahari kita. Planet ini berputar di zona layak huni dan ukurannya 1,5 kali lipat bumi. Menurut para ilmuwan, Kepler 452b mungkin adalah planet berbatu. Apa salah satu dari planet-planet selain bumi ini mampu menampung kehidupan? Ada 24 planet super berpotensi layak huni, dan salah satu darinya memenuhi bukan 1, melainkan 2 kriteria dari para astronom. KOI 5715.01 sudah berumur 5,5 miliar tahun dan sekitar 2 kali ukuran bumi. Planet ini mengorbit Katai Oranye yang jaraknya sekitar 3.000 tahun cahaya dari planet kita. Suhu permukaannya mungkin 2 derajat lebih dingin dibanding bumi. Tapi karena atmosfernya menyekap panas lebih baik, tempat ini sangat layak huni. Planet layak huni lainnya adalah KOI 5554.01. Planet ini agak lebih tua daripada planet kita, yaitu 6,5 miliar tahun dibanding 4,5 miliar tahun. Ukuran eksoplanet ini mungkin setara bumi dan mengorbit bintang Katai kuning. Suhu rata-rata di permukaannya adalah 27 derajat Celcius. Apa saja planet yang terlihat dari bumi? Merkurius adalah yang terdekat ke matahari di tata surya kita. Tapi karena begitu dekat dengan matahari, kita hanya bisa melihatnya setelah matahari terbit di pagi hari dan saat senja. Dari dekat, tempat ini mirip bulan yang kita kenal. Planet ini tidak beratmosfer dan suhu di permukaannya ekstrim, yaitu 427 saat siang dan minus 179 di malam hari. Venus adalah objek langit paling terang kedua setelah bulan dan merupakan salah satu tetangga terdekat planet kita. Venus juga yang paling mirip dengan bumi dari segi gravitasi, ukuran, massa, dan kepadatan rata-rata. Sayangnya, kita tak akan bisa melihat permukaan Venus dari bumi. Lapisan awan yang tebal menyelimuti planet ini. Jupiter bisa menjadi objek ketiga atau keempat paling terang di langit. Semua tergantung Mars, yang kadang bersinar lebih terang daripada Jupiter. Kita bisa melihat Jupiter dengan baik saat musim kemarau. Fitur planet gas raksasa yang paling terkenal ini adalah titik merah besarnya, yaitu badai besar yang telah bergelora di permukaannya selama berabad-abad. Meski planet terbesar di tata surya ini terlihat mirip bola padat, kamu tak akan bisa mendarat di permukaannya. Sebagian besar Jupiter terbentuk dari gas, seperti helium dan hidrogen. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya dan terakhir dari kelima planet yang dapat terlihat dari bumi dengan mata telanjang.
Saturnus sangat jauh dari bumi. Tapi cincin uniknya membantumu mengenali planet kolosal ini dengan cepat. Sayangnya, fitur terkenal Saturnus ini hanya terlihat lewat teleskop. Bukan cuma itu, lebih dari 700 bumi bisa muat di dalam Saturnus. Pada saat yang sama, densitas gas raksasa ini hanya 1/8 bumi, sehingga massa Saturnus hanya 95 kali lebih besar daripada planet kita. Di tata surya, planet mana yang lebih dekat satu sama lain? Para astronom meyakini Merkurius adalah yang paling dekat dengan kita dibanding planet lain di tata surya. Mengejutkan sekali, sebab bagaimana dengan Venus? Venus mengorbit matahari di antara Merkurius dan bumi. Jadi, bukankah seharusnya lebih dekat? Venus memang lumayan dekat, tapi hanya untuk waktu yang sangat singkat dalam orbitnya. Sementara sisanya terbilang jauh. Sementara orbit Merkurius tidak membuatnya bergerak terlalu jauh dari matahari sehingga lebih dekat ke bumi. Prinsip yang sama juga berlaku pada planet lain. Bahkan si gas raksasa Neptunus lebih jauh dari Uranus dibanding dari Merkurius. Seringnya dua planet besar ini berada di sisi berlawanan dari tata surya. Satelit mereka terkadang saling mendekat, tapi ini sangat jarang terjadi. Bagaimana dengan planet di luar tata surya? Para astronom baru-baru ini menemukan dua dunia yang mengorbit bintang yang sama. Orbit keduanya sering begitu dekat, hingga planet-planet itu terlihat mirip bulan purnama besar dari masing-masing permukaannya. Itu terjadi setiap 97 hari di bumi. Jarak keduanya sekitar 1.200 tahun cahaya dari bumi. Komposisi dan ukurannya berbeda, tapi jarak di antara keduanya hanya 2 juta kilometer. Itu 5 kali jarak antara bumi dan bulan, serta lebih dekat dibanding pasangan planet lain yang diketahui astronom. Salah satu planet yang baru ditemukan punya ukuran 4 kali lebih besar dari bumi kita dan kemungkinan berbatu. Sementara yang lainnya adalah planet gas seukuran Neptunus dan hampir 8 kali lipat ukuran bumi. Para ilmuwan belum tahu kenapa objek luar angkasa dengan perbedaan jauh ini bisa berada di orbit yang sama. Ilmuwan kita sudah terlalu ngotot untuk mencari bukti kehidupan di Mars saja. Padahal planet lain pun ada loh yang bisa dieksplorasi. Jaraknya terjauh ke-6 dari matahari dan ukurannya terbesar kedua di tata surya kita. Bisa kamu lihat planet bongsor di belakang Jupiter itu? Bener banget, Saturnus, atau sering juga disebut sebagai permata tata surya. Saturnus memang berbeda jauh dari planet kita nggak bisa menjejakkan kaki di permukaannya. Bumi kita dipenuhi dengan bebatuan dan materi keras lain, sedangkan Saturnus berupa bola raksasa yang terbuat dari gas. Kalau ada kolam raksasa yang bisa dipakai untuk mencelupkan Saturnus, planet ini pasti akan mengambang di dalam air. Ya, memang seharusnya begitu karena masanya paling ringan di tata surya. Planet ini juga mengandung banyak helium, sejenis gas ringan yang dimasukkan ke dalam balon agar bisa melayang di udara. Saturnus juga sangat berangin, angin di sana 4 kali lebih kuat daripada di bumi. Sehari di Saturnus berlangsung selama 10 jam 14 menit. Wajar aja sih, karena kecepatan rotasinya sangat ngebut. Tapi periode revolusinya justru sangat lama. 1 tahun di sana sama dengan 29 tahun di bumi. Dengan radius lebih dari 58.000 km, bola gas raksasa ini 9 kali lebih besar dari planet kita. Kalau bumi sebesar uang koin, Saturnus akan sebesar bola voli. Meskipun sebagian planet lain di tata surya kita juga punya cincin, tetap aja sih cincin Saturnus yang paling menawan. Kita juga bisa melihatnya langsung dari bumi, tanpa perlu menjadi ilmuwan maupun menggunakan peralatan mahal. Pakai teleskop kecil saja sudah cukup kok. Cincin Saturnus tidak padat karena terdiri dari kumpulan debu, batu, dan es. Ukurannya juga bervariasi dari sebesar butiran pasir, rumah, bahkan sampai sebesar gunung. Cincin ini sebetulnya berasal dari asteroid, komet, dan serpihan satelit yang hancur sebelum mencapai Saturnus. Kemungkinan semuanya hancur oleh tarikan gravitasi yang sangat kuat. Saturnus punya lebih dari 50 satelit alami dan baru-baru ini ilmuwan mendeteksi aktivitas hidrotermal tak biasa di salah satu satelitnya.
Enceladus adalah satelit terbesar ke-6 milik Saturnus. Di dekat salah satu kutubnya, terdapat garis-garis harimau. Mereka juga mengamati ada lautan di bawah garis-garis tersebut. Bahkan, air dan esnya meluap keluar. Jadi penasaran deh. Mungkin nggak sih kalau di sana ada kehidupan? Lautan di bumi punya sejumlah kehidupan yang membentuk aktivitas hidrotermal serupa. Organisme di sana mengasup zat kimia seperti tumbuhan di bumi kita yang menyerap sinar matahari. Gak cuma itu aja, sebagian mikrob tertua di planet kita juga menyerap energi yang sama seperti energi yang dihasilkan di bawah permukaan laut Enceladus. Bisa aja kan kalau di sana juga ada kehidupan? Tentunya organisme yang paling sederhana pun perlu waktu sampai berjuta-juta tahun hingga akhirnya bisa muncul. Semoga aja para ilmuwan bisa mempersingkat waktunya dalam mendeteksi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Di luar angkasa terdapat jutaan eksoplanet atau planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita. Mereka juga telah meneliti sejumlah planet yang berpotensi laik huni. Bintang Katai jauh lebih kecil dan tidak seterang matahari kita. Biasanya bintang ini hidup sampai lebih dari 10 miliar tahun. Wah, kesempatan emas nih untuk memulai kehidupan baru. Selama 10 miliar tahun ini, organisme hidup bisa terus berevolusi menjadi makhluk yang lebih kompleks. Kehidupan bisa saja muncul di planet yang mengorbit bintang Katai atau kalau di Saturnus, salah satu satelitnya. Gliese 876b mengorbit bintang Katai merah Gliese 876. Planet ini memang sangat misterius, tapi kita dapat sedikit bocoran dari para ilmuwan. Menurut asumsi mereka, benda kosmik ini berupa gas raksasa dan semua permukaannya tidak padat. Mereka yakin kalau atmosfernya juga tidak berawan, tapi kemungkinan di sana terdapat air dalam bentuk cair. T-Garden B mengorbit bintang Katai merah yang berjarak 12 tahun cahaya dari tata surya kita. Masanya sedikit lebih berat dari planet kita. Para ilmuwan meyakini permukaannya berbatu. Kala rotasinya selama 5 hari, jadi bisa dibilang 1 tahun di T-Garden B tidak sampai 1 minggu di bumi. Di suatu tempat nun jauh di sana, terdapat satu planet yang berpotensi laik huni. Namanya Kepler 1638b. Jaraknya sejauh 3.000 tahun cahaya dari bumi dan berada di konstelasi Sinus. Planet ini 4 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Untuk mengorbit bintangnya, planet ini memerlukan waktu selama hampir 260 hari. Karena gaya gravitasinya lebih kuat daripada di bumi, kita akan kesulitan kalau mau melompat di atas permukaannya. Ada juga Kepler lain yang bernama Kepler 62e. Planet ini berukuran 1,5 kalinya bumi. Para ilmuwan yakin kalau Kepler yang satu ini punya atmosfer hangat, lembab, dan ramah. Langitnya juga penuh dengan awan, jaraknya sejauh 1.200 tahun cahaya dari bumi. Untuk mengorbit bintang Katai merahnya, planet ini perlu waktu selama 122 hari. Planet tetangganya, Kepler 62f, juga berpotensi laik huni. Ukurannya 40% lebih besar dari bumi, dan menurut perkiraan para ilmuwan, planet ini juga dipenuhi dengan air. Lautan di sana dihuni oleh banyak organisme menawan dalam berbagai ukuran. Jadi, kemungkinan Kepler 62f menyimpan banyak makhluk hidup unik, atau seenggaknya berpotensi mampu mengembangkan kehidupan. Meski planet ini laik huni, tidak serta-merta sudah ada kehidupan di permukaannya, hanya saja kondisinya sangat cocok untuk melangsungkan kehidupan. Planet LHS 1140b berada di zona yang berpotensi laik huni. Gak seperti tetangganya yang dipenuhi gas, planet ini padat dan lumayan berbatu. Radiusnya 60% lebih besar dari bumi dan masanya 7 kali lipatnya. LHS 1140b termasuk planet terpadat yang ada di angkasa luar. Karena masanya sangat besar, atmosfer di sana juga pasti pekat. Plusnya lagi, gravitasi di permukaannya jauh lebih kuat daripada gravitasi di bumi. Makanya, planet ini sulit ditapaki. Oke, kita beralih ke TRAPPIST-1, Katai super keren yang menghuni konstelasi Aquarius. Jaraknya sekitar 39 tahun cahaya dari kita, dan planet berbatu sebesar 7 kalinya bumi ini mengorbit bintangnya di zona laik huni. Semua planet ini kemungkinan mengandung air, dan suhunya kurang lebih mirip dengan suhu di bumi. Gravitasi bulan cuma 16%-nya gravitasi bumi, karena itulah astronot kesulitan mengendalikan geraknya saat melayang di atas satelit alami kita ini. Tapi, kalau gravitasi di planet-planet TRAPPIST-1 lain lagi. Saat berada di permukaannya, kemungkinan kamu akan merasa nyaman.
ada Kepler lagi nih, lebih tepatnya Kepler 452b. Planet berbatu ini 60% lebih besar dari Bumi. Bintang induknya juga mirip dengan matahari kita, dan planet ini sebetulnya telah menghuni zona layak huni selama sekitar 6 miliar tahun. Sedangkan Bumi baru selama 4,5 miliar tahun. Kepler 452b mengorbit Kepler 452 selama 385 hari. Meski suhunya sama dengan matahari kita, bintang ini 20% lebih terang. Seluruh sistemnya sangat jauh dari tata surya kita. Kalau mau terbang ke sana, siapin waktumu selama 28 juta tahun ya. Selanjutnya, ada KOE 7711.01. Benda kosmik yang bikin penasaran ini berjarak 1.700 tahun cahaya dari kita. Ukurannya cuma 30% lebih besar dari Bumi. Intensitas panas yang diterimanya juga hampir sama dengan panas matahari yang diterima Bumi. Suatu saat nanti, manusia akan berkoloni di galaksi. Kita juga mungkin akan mencari planet lain sebagai tempat tinggal yang baru. Pastinya kita harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Bisa aja kan, kita juga akan mencapai Proxima Centauri. Bintang terdekat Bumi ini punya sejumlah planet yang mungkin bisa kita huni. Sama seperti Proxima Centauri b. Jaraknya kelihatannya nggak terlalu jauh, cuma sekitar 4 tahun cahaya dari Bumi, tapi sebetulnya sih jauh banget. Bisa memakan waktu sampai 6.300 tahun untuk sampai ke tujuan. Itu pun dengan teknologi canggih yang dipakai di zaman now. Perjalanan sejauh itu perlu banyak generasi, bahkan bisa memakan waktu lebih lama lagi, hingga akhirnya kita bisa menghuni dunia baru. Umat manusia perlu lahir dan dibesarkan di pesawat luar angkasa, harus menjalani kehidupan di dalamnya, tanpa melihat bumi atau planet tujuannya. Gak ada pepohonan, pegunungan, atau sungai, tapi cuma ada kegelapan dan kehampaan galaksi yang terbentang luas. Mereka nggak akan bisa menyusuri jalanan asing yang terlihat, menghirup udaranya, atau merasakan hembusan angin secara langsung. Tempat yang bisa mereka jelajahi hanyalah planet tujuan di hadapan mereka. Perjalanan ini pasti akan sangat sulit, namun akan membuahkan hasil yang manis kok. Kalau manusia berhasil membangun dunia nan indah seperti bumi kita. Kira-kira akan terwujud nggak ya? Biar waktu yang menjawabnya. Oke, untuk memulai, coba jawab teka-teki singkat ini. Angka itu jumlahnya tak terhingga, tapi angka apa yang paling tinggi? Jawabannya angkasa. Paham kan? Angka angkasa. Oke, mari kita kembali ke topik. Air adalah dasar dari kehidupan manapun di alam semesta. Jadi, planet berpotensi yang tidak berpenghuni harus memiliki air untuk mendukung keberlangsungan kehidupan. Banyak sekali syarat dan ketentuan yang harus ada, planet itu harus berada di zona layak huni bintang. Barulah, suhu dan tekanan atmosfer di permukaan planet itu sesuai bagi bentuk kehidupan sederhana untuk mulai berkembang. Kalau terlalu dekat ke bintang, airnya akan menguap sehingga samudra dan lautan mustahil terbentuk. Inilah yang terjadi di Venus. Ukuran dan massa Venus mirip dengan bumi, tapi letaknya terlalu dekat dengan matahari dan tak satu pun kehidupan bisa bertahan di permukaannya. Kalau terlalu jauh dari bintang, calon planet kita akan terlalu dingin. Air hanya tersedia dalam bentuk es di permukaan planet seperti ini, tapi mungkin saja ada air cair yang jauh di bawah permukaan. Neptunus adalah salah satu contohnya. Selain itu, calon planet ini harus padat dan memiliki atmosfer yang melindunginya dari radiasi matahari, serta memungkinkan organisme hidup untuk bernapas. Di galaksi kita saja, bintang yang ada tak terhitung jumlahnya. Kamu tak akan bisa menghitung semuanya dengan pasti. Di dekat tiap bintang ini, mungkin ada suatu planet yang memenuhi syarat. Planet-planet ini disebut eksoplanet. Dan beberapa di antaranya mungkin berada di zona layak huni dan memiliki segala hal yang bisa mendukung terbentuknya kehidupan. Dari sekitar 4.500 eksoplanet yang telah diketahui, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi 24 planet super layak huni. Ini adalah jenis planet yang cocok untuk keberadaan dan keberlangsungan hidup yang bahkan melebihi bumi. Planet seperti ini harus 2 kali lebih berat daripada bumi dan 1,3 kali lebih besar. Jika ukurannya lebih besar, gravitasinya akan lebih kuat dan atmosfernya akan lebih padat dan hangat. Semua ini akan memastikan luasnya keberagaman semua organisme hidup di planet ini. Selain itu, kita harus memperhatikan bintang induk yang dikitari planet super layak huni ini. Dan ini penting, harus ada warung nasi Padang di sana.
Idealnya, bintang induk ini harus lebih kecil daripada matahari dan memiliki masa hidup setidaknya 15 sampai 30 miliar tahun. Sebagai perbandingan, umur matahari kita hanya tinggal 10 miliar tahun. Dan butuh sekitar 4 miliar tahun sampai bentuk kehidupan kompleks muncul di sini. Bintang seperti matahari bisa kehabisan bahan bakar terlebih dahulu sebelum ada kehidupan berkembang di eksoplanetnya. Para ilmuwan menyarankan kita untuk berfokus pada bintang Katai. Ukurannya lebih kecil dan tidak secerah matahari. Tapi, rentang hidupnya bisa mencapai 20 sampai 70 miliar tahun. Dengan begini, organisme hidup akan punya cukup waktu untuk berkembang dan berevolusi. Kondisi iklim di planet super layak huni juga akan berbeda. Suhu rata-ratanya 4,5 derajat Celcius lebih tinggi dibanding bumi. Dan di sana juga harus ada lebih banyak air dalam bentuk awan, cairan, dan kelembapan. Kondisi seperti inilah yang paling mendukung keanekaragaman hayati. Jadi, seluruh planet akan terlihat seperti hutan tropis di bumi. Ke-24 kandidat planet yang bergelar lebih baik dari bumi ini, terletak lebih dari 100 tahun cahaya dari kita. Dan dengan munculnya penemuan teleskop generasi baru, kita mungkin bisa mengetahui dengan tepat apakah di sana sudah ada kehidupan dan apakah kondisinya cocok untuk manusia. Nah, sekarang mari kita kunjungi beberapa eksoplanet yang layak huni. T. Garden B. Ini adalah eksoplanet yang mengitari bintang Katai merah sekitar 12 tahun cahaya dari tata surya. Biasanya, Katai merah dapat memancarkan suar yang merusak atmosfer planet di orbitnya. Tapi bintang induk ini tenang dan relatif pasif. T. Garden B memiliki massa yang hampir sama dengan bumi. Planet ini mengitari penuh bintangnya dalam waktu sekitar 5 hari. Yap, kamu tidak salah dengar, setahun di T. Garden B sama dengan kurang dari seminggu di bumi. Pegangan yang erat ya. Planet layak huni terjauh adalah Kepler 1638b. Letaknya di konstelasi Sinus, hampir 3000 tahun cahaya dari kita. Planet ini termasuk dalam kelas superbumi, lebarnya 2 kali lipat dan beratnya 4 kali lipatnya planet asal kita. Gravitasi di sana akan terasa lebih kuat, bahkan lompatan biasa akan jauh lebih sulit bagimu dibanding di bumi. Meski begitu, jika planet ini benar-benar layak huni, kehidupan setempatnya akan terbiasa dengan kondisi seperti itu. LHS 1140b, planet ini sangat berbatu dan padat. Meski ukurannya hanya 40% lebih besar daripada bumi, beratnya 7 kali lipat bumi. Gravitasinya kuat di sini sekitar 3,25. Sebagai perbandingan, saat lepas landas naik pesawat terbang, kamu mengalami tambahan beban 1,5 gravitasi. Jadi, di planet ini, kamu hampir mustahil berdiri tegak. Karena masanya yang besar, planet ini memiliki atmosfer lebih tebal, dan karena efek rumah kaca, suhunya mungkin di sekitar minus 7 derajat Celcius. Dan planet ini cukup cepat dalam mengelilingi bintangnya. Planet ini berputar penuh hanya dalam 24 hari. Sekarang, mari kita lihat konstelasi Aquarius. Ada planet Katai ultra dingin, TRAPPIST 1. Planet kecil ini mengorbit di zona layak huni. Masanya 3 kali lebih ringan dari bumi, suhunya mirip dengan bumi, tapi gravitasinya hanya setengah bumi. Tapi kita akan tetap merasa nyaman di sana. Kamu ingat orang-orang yang pernah pergi ke bulan? Di sana gravitasinya hanya 16% dari bumi. Itulah yang membuat para astronaut bergerak sangat lucu. Kepler 452b berada dalam sistem yang seperti kakaknya tata surya kita. Bintang induknya hanya 11% lebih tua dari matahari kita, dan planet ini hampir 2 miliar tahun lebih tua dari bumi. Eksoplanet itu sendiri berusia 6,5 miliar tahun, sementara bumi 4,5 miliar. Tapi, kakak tata surya kita ini sangat jauh dari sini. Jika kita melaju dengan kecepatan pesawat luar angkasa New Horizon, dibutuhkan sekitar 26 juta tahun untuk sampai ke sana. Jadi jangan lupa bawa bekal nasi padang tadi ya. Ini adalah eksoplanet terdekat dari bumi, Proxima Centauri B. Planet ini mengitari Katai merah Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan matahari. Planet ini hanya berjarak 4,2 tahun cahaya dari kita. Ukuran dan masanya sangat mirip bumi, planet ini mungkin memiliki struktur es seperti Neptunus. Meski Proxima Centauri adalah bintang terdekat setelah matahari, kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena cahayanya terlalu redup. Jadi, semua planet ini, termasuk 24 planet yang baru-baru ini ditemukan para ilmuwan, berada di zona layak huni bintang induknya masing-masing.
Dan secara teori, kita bisa mengolonisasinya dan mengubahnya agar cocok untuk kehidupan manusia di masa depan. Tapi di sini, kita harus menyelesaikan satu masalah besar. Eksoplanet terdekat pun terlalu jauh bagi kita saat ini. Roket modern kita bisa terbang 5 kali lipat lebih cepat dari kecepatan suara. Dengan kecepatan seperti itu pun, kita butuh lebih dari 100.000 tahun untuk sampai ke Proxima Centauri. Nah, kita perlu menemukan sesuatu yang agak lebih cepat untuk bepergian ke rumah baru di salah satu eksoplanet ini. Dan mungkin para ilmuwan telah menemukan jawabannya. Warp Drive. Ini adalah teknologi yang memungkinkan kita memanipulasi ruang dan waktu. Drive ini menciptakan semacam gelembung yang di dalamnya mengabaikan hukum gerak normal. Jadi, pesawat luar angkasa akan mampu secara signifikan bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dan ini bukan dongeng fiksi ilmiah. Umat manusia sudah memiliki teknologi seperti itu meski baru secara teori. Namanya adalah Alcubierre Warp Drive. Tenang, kalau ini aku tidak mengada-ngada. Karena tak satu pun benda bermassa bisa bergerak dalam kecepatan cahaya, kita perlu melakukan satu trik. Pesawat luar angkasa harus bergerak dengan memampatkan ruang di depannya dan mengembangkannya ke belakang. Jadi bukan hanya kapalnya yang bergerak, tapi juga ruang dan waktu di dalam gelembung warp drive ini. Kecepatan maksimumnya pun bisa 10 kali lipat kecepatan cahaya. Tapi untuk membelokkan ruang dan waktu, pesawat yang dipakai harus sangat besar. Dan untuk menyalakannya, kita butuh jumlah energi yang mendekati total energi yang dihasilkan planet Jupiter. Namun, perhitungan terbaru dari Jet Propulsion Lab NASA menunjukkan cincin di sekitar pesawat yang seharusnya menciptakan medan warp tidak boleh bulat sempurna seperti yang diperkirakan sebelumnya. Bentuknya bisa seperti donat. Donat. Ini akan sangat menyederhanakan desain dan konstruksinya serta memungkinkan kita menguji teknologi ini pada pesawat luar angkasa seukuran prop Voyager 1. Meski tampaknya masih mustahil, para ilmuwan sudah mengatakan kita, dalam tanda kutip, masih ada harapan. Dan meski belum tahu teknologi apa yang akan digunakan, pada tahun 2069, NASA berencana meluncurkan misi antar bintang pertamanya untuk menjelajahi planet yang berpotensi layak huni di luar tata surya kita. Berbagai rumor menyebutkan kecepatan cahaya bisa dicapai dengan teknologi laser. Jika bentuknya sangat kecil, prop dapat diluncurkan ke bintang Alpha Centauri dengan kecepatan hampir setinggi kecepatan cahaya. Ada juga dua alternatif lain untuk menggerakkan pesawat luar angkasa kita, yaitu energi nuklir dan energi dari tabrakan materi dan antimateri. Wah, teknologi ini masih menjadi misteri bagi umat manusia, setidaknya untuk sekarang. Kita tunggu saja.